Gus, ini bising main pos di Gus, bangsat. Oke, selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Siang, Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Sehat semua ya. Nah, sekarang coba Wayan Agus pimpin doa. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana? Udah semua siap mengikuti pembelajaran? Siap. Siap. Ada yang tidak hadir nggak? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ini Bapak akan putarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia, Kebangsaanku, bangsa dan anak. air. Marilah kita bersatu, Indonesia Bersatu. Nah, sekarang kita langsung saja mengarah ke materi agar tidak terlalu membuang waktu. Nah, materi yang kita akan bahas sekarang, yang pertama yaitu tahapan kegiatan meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat, tanpa atau dengan alat satupun. Yang kedua yaitu menanya. Menanya merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang akan diamati. Yang ketiga yaitu mengeksplorasi. Kegiatan mengeksplorasi adalah kegiatan dalam mencari dan menghimpun informasi dengan menggunakan media untuk memperkaya pengalaman, mengelola informasi, mengamati berbagai gejala, menangkap tanda-tanda yang membedakan dengan gejala pada peristiwa yang akan diamati. Yang keempat yaitu mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, ataupun sesuai dengan media yang lainnya. Yang kelima yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan merupakan sebuah kegiatan membaca yang bersifat imajinatif. Dalam hal ini, teks yang diberikan akan dianalisis sesuai fakta-fakta dari permasalahan yang ada di dalam bacaan. Nah, selanjutnya, mengapa
udara bersih itu penting bagi pernapasan? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau menjawabnya? Baik, kalau tidak ada, Bapak sendiri yang akan menjawab sekaligus menjelaskan langsung ya. Mengapa kita perlu udara bersih itu bagi pernapasan? Nah, yang pertama untuk menyehatkan saluran pernapasan. Nah, udara yang kotor atau udara yang sudah berpolusi itu tidak baik buat organ atau saluran pernapasan. Nah, ketika kita seumpama menghirup udara yang sudah berisi polusi, nah kita bisa merasakan sesak atau merasakan gejala-gejala yang menyesakkan di dada pada saat melakukan pernapasan. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit. Nah, dengan udara bersih bisa menurunkan resiko penyakit kronis. Nah, penyakit yang dapat dihindari yaitu penyakit stroke maupun sakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan stamina dan fokus. Ketika kita sudah terbiasa menghirup udara bersih, kita akan merasakan tubuh lebih segar dan lebih berenergi sehingga dapat beraktivitas dengan lebih prima. Yang keempat, memperpanjang usia. Nah, udara bersih juga bisa memperpanjang usia. Kenapa demikian? Dengan udara bersih, kita dapat menyehatkan saluran pernapasan, menurunkan resiko dari penyakit, maupun meningkatkan stamina ketika kita melakukan pernapasan. Kira-kira seperti itu. Ada yang tidak mengerti? Barangkali ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bapak. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Nah, sekarang adik-adik amati teks berikut. Nah, sekarang adik-adik amati ya teks ini dengan baik. Nah, setelah adik-adik mengamati, kalian jawab pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan ini udah ada di buku. Kalian tinggal lihat di buku ya. Nah, sekarang saya kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Bagaimana? Sudah? Siapa yang mau menjawab? Sudah, Bapak. Ada yang mau menjawab? Saya, Pak Guru. Ya, Tari silahkan. Yang pertama jawabannya ikan mas dan ikan koki. Terus yang kedua itu yang memelihara ikan itu dayu. Terus yang ketiga jawabannya akuarium. Yang keempat ikannya diberi makan setiap hari. Yang kelima akuariumnya dibersihkan selama 1 minggu sekali. Dan yang jawaban keenam, Dayu memperhatikan ketika ikan hias tersebut membuka dan menutup mulut. Kira-kira ada jawaban yang lain? Yang lain gimana? Sama, Bapak. Sama ya. Baik, Tari terima kasih jawabannya. Sama, Bapak. Jawaban Tari sangat benar. Nah, kita kembali amati teks ini. Nah, di sini teks tersebut menyatakan Dayu senang melihat ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Nah, Dayu memperhatikan saat mulut ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah,
Saya ingin bertanya, mengapa mulut ikan-ikan itu selalu terbuka dan menutup? Degus? Iya, Pak. Degus bisa? Bisa. Nah, pertanyaannya yaitu, mengapa ikan-ikan itu terbuka dan menutup mulutnya? Karena ikan sedang bernapas, Bapak, mencari oksigen dan menyaring air serta makanan. Terima kasih, Degus. Jawabannya sudah benar. Yang lain ada? Tidak ya? Nah, jadi mulut ikan itu selalu membuka dan Sama Bapak jawabannya. baik. Jadi ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya karena ikan tersebut sedang bernapas. Ikan memasukkan air melalui mulutnya dengan memasukkan air ke insang. Nah, kemudian akan mengolahnya di dalam seluruh tubuh. Nah, insang itu akan menyalurkan oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Baik, kita lanjutkan ke pernapasan pada hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Ada yang tahu cacing itu bernapas menggunakan apa? Kulit. Baik. Kulit. Ya, jawabannya kulit, benar ya. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus, tetapi cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya suhu tubuhnya selalu basah dan berlendir. Yang kedua, alat pernapasan pada serangga. Seperti hewan lainnya, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernapasan pada serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakeola mengedarkan oksigen langsung ke sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tersebut untuk dibuang. Yang ketiga, alat pernapasan pada ikan. Adik-adik yang tahu ikan bernapas dengan apa? Ikan kira-kira bernapas dengan insang ya. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang berada tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Nah, biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau biasa disebut operculum. Yang keempat, sistem pernapasan pada hewan amfibi. Nah, kita ambil contoh hewan katak. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di darat maupun di air. Saat berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah katak menjadi dewasa, katak akan bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Dalam permukaan paru-paru, terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Selain dengan paru-paru, katak akan bernapas melalui kulit. Permukaan kulit pada katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah,
itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kira-kira ada yang mau menyimpulkan nggak tentang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pernapasan pada hewan. Baik, ada lagi? Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang tahapan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan menyimpulkan. Nah, selain itu kita juga mempelajari tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, kita sangat perlu menjaga kebersihan udara. Nah, adik-adik harus rajin menjaga kebersihan di lingkungan rumahnya maupun di sekitar rumahnya ya. Nah, hari ini apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nggak sebelum kita Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. sudah pas ya? Pas. Pas, Bapak. Pas. Pas, Bapak. Baik, kalau sudah, Bapak akan akhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, Bapak.